Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Dan pada hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sapaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, diberikan judul Hidup untuk Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama masuk serta merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk segala berkat yang boleh kami terima. Dan saat ini dalam rasa syukur ini, kembali kami ingin mendengarkan sapaan firman-Mu Bapa, guna menguatkan iman percaya kami dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Tuhan pimpin kami dan sertailah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 11 sampai dengan 15. Masih kita bicara tentang rangkaian pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Yang tentunya kalau kita bicara di Korintus, maka kita bisa melihat tantangan yang dihadapi oleh Paulus sendiri ialah budaya-budaya yang berada di sekitar tumbuh kembang iman jemaat Kristen pada saat itu. Nah, dalam situasi seperti ini kita bisa melihat seni dari seorang pemimpin dalam mengolah setiap permasalahan yang ada. Dan setiap pengolahan masalah tersebut di ayat 11 dikatakan bahwa kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dilihat di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seni dalam melayani ataupun seni dalam menangani persoalan itu sendiri, Paulus ingin menyampaikan bahwa titik poinnya itu takut akan Tuhan dulu deh, gitu ya. Takut akan Tuhan. Maka di dalam situ kita bisa melihat bagaimana proses ataupun sikap yang nampak dari iman yang takut akan Tuhan itu sendiri. Nah, dikatakan di sini apabila kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dan di dalamnya kita menemui begitu banyak tantangan ya, begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan ya. Kenapa sih saya mengatakan banyak tantangan, banyak rintangan? Ada persoalan apa sih? Baik, saya mengulik sedikit ya. Pada akhirnya saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali ke belakang, masuk ke dalam perenungan di hari Minggu. Saya sempat mengatakan bahwa Korintus merupakan kota nomor 1, pelabuhan yang paling terbaik di pemerintahan Roma pada saat itu. Dan kemudian di dalam situ, kalau kita udah bicara tentang kota pelabuhan, maka banyak sekali budaya yang masuk. Ya, budaya keluar masuk tuh banyak banget, dan kemudian orang-orang dari berbagai macam bangsa kawin mawin dengan penduduk sekitarnya. Dan apa yang terjadi tentunya dalam proses tersebut, agama pun mulai berkembang begitu pesat dari berbagai macam budaya yang ada. Nah, dalam perkembangan yang begitu pesat inilah ada berbagai juga cara ataupun ajaran yang dimana kalau dilihat pada saat itu sungguh jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Moralitasnya hancur gitu ya. Kemudian cara bersikapnya untuk menghargai orang lain itu dilihat hanya dari kaunya apa dan kekayaanmu seperti apa. Hanya sampai seperti itu aja. Nah, Paulus ingin menyikapi bahwa ini loh tantangan yang kita hadapi. Kamu jangan sampai seperti mereka gitu. Kamu jangan sampai seperti mereka. Tetapi kembali lagi, Paulus tidak menyampaikan itu secara frontal, kamu harus kayak enggak, tetapi saya sampaikan yang awal tadi, seni sebagai seorang pemimpin yang melayani itu membuat Paulus harus bekerja keras melalui sikap tegasnya, melalui komunikasi yang penuh kasih dan juga mengena kepada tiap jemaat yang ada dan juga para pelayan yang pada saat itu mulai memberitakan kebenaran firman Tuhan di Korintus. Nah, poin pertama di ayat 11 mengatakan kamu harus takut akan Tuhan dulu gitu. Kamu harus takut akan Tuhan dulu, dan kemudian
Kamu tidak usah berusaha untuk memuji diri sendiri karena apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah dilakukan. Enggak. Tetapi marilah kita bersama-sama memberikan kesempatan, ya dikatakan di sini, memberikan kesempatan bagaimana Allah bekerja dalam pribadi kita. Dan kemudian jangan tadi memuji diri sendiri dan juga memegahkan diri, kesombongan. Ngapain sombong gitu loh? Apa yang mau disombongkan? Apa yang mesti harus ditinggikan? Apa yang mau dikatakan wah gitu. Karena saat ini apa yang boleh kita lakukan, Paulus ingin menyampaikan saat ini apa yang boleh kita lakukan, apa yang boleh kita layani, itu semua untuk berpusatnya dari Tuhan gitu loh. Berpusatnya dari Tuhan. Sumbernya kekuatan dan sumber berkatnya itu dari Tuhan. Kita bisa untuk bertutur kata, kita mampu untuk melakukan segala macam itu, ini dan itu semua dari Tuhan. Kan poin pertama tadi takut akan Tuhan. Gitu. Nah, saat kita mengetahui dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah sumbernya dari Tuhan, maka lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kalau misalnya ada tantangan nih, Paulus menyampaikan ada tantangan dalam ruang kehidupan kita. Ayat yang ke-14 mengatakan sampai ayat yang ke-15. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, yang dikatakan di sini bicara tentang kematian. Kematian apa sih? Kematian bukan hanya terlepas dari kematian jasmani, tetapi di sini mau dikatakan ialah kematian nafsu duniawi, kematian kesombongan diri. Itu sudah diangkat gitu loh, dalam kasih kuasa Tuhan. Nah, dalam proses inilah yang ingin disampaikan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan, apabila kamu lakukan dalam kasih dan pimpinan Tuhan, dan kamu berusaha untuk menggapainya, untuk meraih apa yang Tuhan inginkan dalam Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, kita raihkan, kita berusaha sungguh-sungguh, dan kita minta pimpinannya, maka segala sesuatunya akan menjadikan yang terbaik bagi kita. Hidup untuk Tuhan berarti di sini Tuhanlah pusat dari segala sesuatunya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Berproses bersama. Jangan berproses untuk kepentingan diri sendiri, tidak. Tapi marilah kita berproses untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang paling terpenting. Lawan hawa nafsu diri kita, yaitu kesombongan, angkuh, ya, rasa diri paling oke, saya bisa kok untuk ini semua. Kita lawan itu semua. Kembali menjadi pribadi yang rendah hati, mengosongkan diri dan meletakkan kasih kuasa di Kristus itu paling utama dalam ruang kehidupan kita. Dan ajarkanlah itu kepada anak-anak kita, kepada setiap orang di sekitar kita. Apabila kita mampu untuk melewati segala tantangan dalam ruang kehidupan kita, terkhususnya dalam masa-masa pandemik ini, naikkan syukur, terima kasih Tuhan, begitu mulia kasih-Mu. Sampaikanlah itu kepada anggota keluarga kita. Maka yakin dan percaya, apa yang boleh kita rasakan saat ini, itu akan dapat menjadi berkat bagi diri kita dan buat orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam seroja dari saya. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.